Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aditya, saya dari Fakultas Manajemen. Nah, kali ini saya ingin mengerjakan tugas UAS saya, eh, matkul perilaku organisasi. Nah, kali ini saya ingin membahas perilaku organisasi. Jadi, pengertian perilaku organisasi saat ini sebuah pemahaman yang dapat mengantarkan kita kepada satu pola pikir yang mana muaranya akan kepada tingkah laku seorang manusia hingga terdapat pembahasan yang mengenai budaya atau bentuknya. Nah, saat ini telah terjadi perubahan paradigma organisasi mekanik secara massal. Dalam teknologi perubahan lingkungan merupakan berupa teknologi sosial dan ekonomi yang cepat. Organisasi mekanis dianggap hanya cocok untuk diterapkan dalam lingkungan statistik, sehingga model tersebut sudah tidak relevan untuk diterapkan di era perkembangan teknologi yang begitu cepat. Nah, pada tahun 1900 organisasi di sini ada namanya organisasi Taylor Scientific Organization. Nah, dilihat sebagai organisasi mekanik yang ideal, yang menuntut organisasi yang baik, best scientific. Nah, harus bergerak secara efisien. Pada saat paradigma organisasi dianggap sebagai organisasi mekanis. Nah, metode peningkatan efisien mulai berkembang dan diterapkan kepada berbagai perusahaan besar seperti quality control, total quality management, dan lain-lain, yang pada prinsipnya menekankan pentingnya struktur organisasi hierarkis. Nah, dan spesialis individu. Salah satunya adalah Ford Motor Company yang pada saat itu menguasai 60% pasar dengan melakukan efisiensi produksi satu mobil hanya dalam waktu 90 menit. Wah, keren banget ya guys. Nah, saat ini dunia telah mengalami pergeseran atau shifting paradigma organisasi karena terdapat revolusi digital yang telah mengubah tatanan industri ekonomi dan sosial dengan beberapa ciri-ciri. Nah, di sini ada struktur organisasi, ada anggota tim, pekerja dan peran, manajer, karir, fleksibilitas, penghargaan, budaya. Nah, di situ sini juga ada yang pertama ada perubahan lingkungan yang cepat pada saat paradigma organisasi mekanik melakukan pada umumnya belum terdapat teknologi dan persaingan yang ketat antar organisasi dan lingkungan cenderung statistik, sehingga lingkungan masih bernuansa stabil. Oleh karenanya efisiensi, hierarki dan spesialisasi menjadi acuan utama. Namun saat era digital ini persaingan semakin ketat, teknologi bermunculan dan merepresentasikan bahwa lingkungan tidak lagi stabil, melainkan terus mengalami perubahan dengan cepat. Maka teori dan metode organisasi mekanis menjadi tidak relevan lagi digunakan oleh organisasi di era ini. Nah, yang kedua ada pengenalan teknologi disruptif yang konstan di era persaingan inovasi. Teknologi yang ketat, organisasi mulai tidak melihat dunia secara linear. Mereka mulai berpikir secara eksponen. Adanya teknologi, banyak perusahaan-perusahaan yang mampu memiliki nilai
kapitalisasi yang sangat besar hanya dengan waktu yang singkat. Uber, Airbnb, Grab, ada Litflil dan lain-lain. Teknologi disruptif tersebut antara lain ada artificial intelligence, internet of the thing, robotics dan lain-lain. Nah, yang ketiga, peran talent saat ini, kemampuan dan pembelajaran kreatif menjadi penting dalam meningkatkan kapasitas ketahanan perusahaan dalam menanggapi era digital. Nah, perubahan yang cepat bahkan organisasi membutuhkan suatu pembeda untuk menjadi value atau nilai proposition dalam menangkap talent terbaik yang memiliki kemampuan adaptif dan pembelajaran tinggi. Nah, mungkin segitu saja dari saya. Semoga manfaat. Apabila ada kekurangan, mohon maafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.